Di sebuah wilayah terpencil di kepulauan Indonesia, tersembunyi sebuah pulau kecil yang jarang sekali dikunjungi manusia. Pulau itu tak memiliki nama resmi di peta, tapi para nelayan menyebutnya Pulau Ular. Menurut cerita turun-temurun, siapapun yang berani menginjakan kaki di sana tidak akan pernah kembali. Mereka yang selamat hanya bicara dalam bisikan, tubuh mereka gemetar, mata kosong seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Nadia, seorang jurnalis muda pencari cerita ekstrem, tertarik untuk menyelidiki kebenaran legenda Pulau Ular. Bersama dua temannya, Andra dan Riko, mereka menyewa kapal nelayan dan nekat pergi meski ditentang oleh warga setempat. Pulau itu bukan hanya dipenuhi ular, kata Pak Tua Bahar, nelayan yang menolak mengantar mereka, tapi juga dihuni oleh roh penjaga kuno. Namun, Nadia menganggapnya hanya mitos. Mereka akhirnya menemukan nelayan yang mau mengantar dengan syarat mereka harus kembali sebelum matahari tenggelam. Begitu mereka menjejakkan kaki di pulau itu, suasana langsung berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Di sepanjang pantai, tampak jejak ular raksasa, tapi tak satupun ular terlihat. Mereka mulai menjelajah dan menemukan sebuah kuil batu tua di tengah pulau, tertutup semak dan sulur. Di dalam kuil itu ada patung wanita setengah ular, matanya ditutupi kain merah tua. Di sekitarnya, ribuan kulit ular kering berserakan. Riko, yang iseng, membuka kain penutup mata patung itu. Seketika angin kencang berhembus dan suara bisikan mulai terdengar dari dalam tanah. Kalian telah membangunkan sang penjaga. Satu persatu ular mulai muncul, bukan hanya kecil, tapi ular-ular besar dengan sisik hitam mengkilap dan mata merah. Mereka bergerak seperti dijinakkan oleh kekuatan tak terlihat. Andra diseret ke dalam semak, hanya meninggalkan kamera yang tergenggam. Riko melarikan diri tapi terpeleset ke dalam lubang, di mana ribuan ular melilit tubuhnya hidup-hidup. Nadia berusaha kabur ke pantai, tapi pulau itu sudah berubah. Akar-akar muncul dari tanah, menutup jalan. Dari arah kuil, patung itu kini hidup sesosok wanita berwajah pucat dengan tubuh seperti ular melata ke arahnya. Kau ingin kisah manusia? Maka jadilah bagian dari kisah ini. Pagi harinya, perahu nelayan yang ditunggu tak pernah melihat mereka kembali, hanya kamera milik Andra yang terapung di pantai. Isinya, video terakhir menampilkan Nadia yang berlari sambil menangis, lalu berbalik, menatap kamera, dan tersenyum aneh di balik bahunya. Sosok wanita ular merayap mendekat. Sejak itu, tak ada yang berani mendekat lagi. Pulau Ular tetap sunyi, tapi bisikan-bisikan dari sana terdengar lebih sering.